Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Pada hari ini kita akan bertemu lagi dengan ibadah kita yang secara online. Saya tetap percaya bahwa Bapak Ibu selalu sehat yang ada di rumah dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saya tetap percaya bahwa Bapak Ibu saat ini selalu diberi kekuatan oleh Tuhan. Kiranya pada saat ini kita akan masuk ke dalam ibadah kita dengan secara online. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan dari sepanjang hari yang sudah kami lewati. Kami bersyukur sekali kepadamu Bapa karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kami. Karena pada hari ini Bapa kami datang di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur kami menaikkan pujian kami, bahkan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kiranya saat ini kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Inilah setiap doa kami dan bahkan ibadah kami tetap serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan menaikkan pujian kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita, harapanku, bahwa harapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GSK dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Saya berharap keadaan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita, tidak menghalangi semangat kita, sukacita kita, walaupun di tengah-tengah kondisi yang saat ini masih memprihatinkan di kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat GSK Bogor yang berbahagia, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kembali kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu ini, hidup kami boleh diberkati, kami mengerti. Terlebih ajar kami, mampukan kami, berikan hikmat kepada kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah percaya dan berharap hanya kepada Allah. Percaya dan berharap hanya kepada Allah. Kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang membaca firman Tuhan, terlebih yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenyamanan, kemewahan, kesuksesan seringkali membuat manusia meragukan Tuhan. Akibat terpenuhinya semua kebutuhan, manusia sering sekali menganggap Allah tidak ada dan semua yang mereka peroleh dianggap hasil karya sendiri. Hal inilah yang terus terjadi dari sejak dosa pertama masuk dan sampai saat ini. Jadi, tidak heran jika kitab Amsal ini dituliskan untuk menasihati manusia pada perjanjian lama maupun pada saat ini. Amsal merupakan salah satu kitab sastra yang berisi bermacam-macam nasihat. Pada pasal 3 dituliskan beberapa macam nasihat dan ajaran. Cara menasihati penulis kitab Amsal ini ibarat seorang ayah kepada anaknya sendiri. Sungguh penuh dengan kasih. Nats yang telah kita baca tadi juga berisi nasihat-nasihat. Tema yang kita ambil pada pagi hari ini adalah percaya dan berharap hanya kepada Allah. Nats ini akan kita bagi menjadi beberapa bagian, yaitu kita akan belajar bersama-sama dari nats ini. Ada 5 nasihat terhadap pembaca atau terhadap kita semua, yaitu ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Pada nats ini ada 5 nasihat yang akan dituliskan oleh penulis kitab Amsal. Adapun nasihat itu, yang pertama kita mau belajar. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dikatakan di sana pada ayatnya yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nasihat pertama ini merupakan kunci dari semua nasihat yang Tuhan berikan kepada pembaca Alkitab, pembaca kitab Amsal. Melalui kitab Amsal ini, kita mau belajar bersama-sama. Dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai adalah betah, yaitu gal imperatif, suatu perintah yang bersifat terus-menerus. Jadi setiap orang yang diperintahkan untuk percaya kepada Tuhan harus melakukannya terus-menerus tanpa memandang waktu dan tempat. Mengapa nasihat itu muncul? Kemungkinan karena banyaknya hal yang dapat membuat manusia merasa nyaman selain daripada Tuhan, seperti menyembah ilah-ilah lain
harta, jabatan, suami, istri, uang, kemewahan, kecantikan, dan lain-lain. Sehingga kedaulatan Allah mulai mereka ragukan. Padahal jika manusia berharap kepada oknum itu atau di luar materi daripada Allah, mereka tidak akan pernah bahagia. Karena semua itu tidaklah kekal. Tuntutan untuk percaya kepada Allah ini juga harus dilakukan dengan sepenuh hati atau dengan segenap hati. Artinya, tidak boleh setengah-setengah dalam hal kepercayaan kepada Allah. Harus Allah saja yang kita percayai, tidak ada yang lain. Kepercayaan itu juga tidak boleh dibagi-bagi, karena setiap orang yang kepercayaannya terbagi kepada Allah dan kepada ilah lain, itu dikatakan orang yang tidak setia, orang yang mengkhianati Allah. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang mendua hati. Dan Alkitab katakan, orang yang mendua hati itu tidak akan pernah tenang di dalam hidupnya. Nasihat yang kedua yang kita mau belajar dari kitab Amsal ini adalah, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Masih pada ayatnya yang kelima ya. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di dalam nasihat ini Bapak Ibu merupakan larangan. Dalam bahasa asli kata yang dipakai adalah teisen, yaitu nifhal, dan ada penambahan kata al, sehingga kata ini menjadi perintah yang bersifat pasif. Artinya diri sendiri menjadi sandaran. Dan hal itu Allah sangat melarang. Melalui kitab Amsal ini Allah menegur setiap orang agar jangan bersandar kepada pengertiannya sendiri. Mengapa? Karena tidak ada kebaikan yang akan diterima manusia itu ketika ia bersandar kepada dirinya sendiri. Kenapa saudara? Karena manusia itu adalah orang yang lemah, manusia yang tidak sempurna, manusia yang seringkali melakukan dosa, manusia yang seringkali jatuh, kilap, dan sebagainya. Orang berdosa dan tidak berhikmat, itulah manusia. Jadi penting sekali kita bersandar kepada Allah. Nasihat yang ketiga yang kita mau pelajari pada kitab Amsal ini adalah, akuilah Dia di dalam segala lakumu. Nah, itu pada ayatnya yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Siapakah yang dimaksud Dia di dalam nas ini? Dia yang dimaksud adalah Allah. Kata yang digunakan dalam bahasa Ibrani adalah dahu, gal imperatif. Artinya, mengakui Allah harus dilakukan secara terus-menerus, bukan dikala suka saja atau dikala duka saja, tetapi dikala suka dan duka, apapun kondisi kita dalam kehidupan ini, akuilah Dia dalam segala lakumu. Dari nasihat ini juga manusia diajarkan untuk tidak sombong. Karena kenapa Bapak Ibu? Banyak sekali orang merasa bahwa jika ia dapat melakukan ini, melakukan itu, dia sukses, dia kaya, dia cantik, dia ganteng, dia bisa melakukan segala hal dalam kehidupannya dengan dia gampang melakukannya. Lalu dia berpikir bahwa itu adalah karena jerih lelahku sendiri, hasil usahaku sendiri, kemampuanku sendiri. Hal ini sangatlah salah Bapak Ibu. Dalam segala hal yang baik itu prestasi memang. Kesuksesan, kenyamanan, kemuliaan dan lain-lain itu kita harus ingat bahwa siapakah pemilik daripada hidup ini, sumbernya itu dari mana? Yaitu adalah dari Tuhan, bukan dari manusia itu sendiri. Jika kita diizinkan memiliki, mendapatkan, menikmati, jangan sombong, ya, jangan sombong. Kesombongan itu adalah awal kehancuran kehidupan manusia. Bapak Ibu yang terkasih, nasihat yang keempat yang akan kita pelajari pada kitab Amsal di pagi hari ini adalah, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, janganlah menganggap dirimu sendiri bijak.
Nasihat keempat ini juga merupakan larangan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang bijak, itu jawabannya. Jadi, jangan sekali-sekali manusia menganggap dirinya bijak. Menganggap diri sendiri yang lebih hebat, lebih bijak, lebih berhikmat. Jika ada manusia yang menyangka dirinya bijak, ia pasti tidak akan percaya kepada Allah. Kenapa? Karena dia pasti akan sombong dan menganggap dirinya sendiri mampu melakukan apapun. Jadi, manusia itu dilarang untuk menyangka bahwa dirinya bijak. Sumber dari kebijakan itu dari mana, Bapak Ibu? Dari Tuhan, dari Allah sendiri. Jadi Allah lah yang bijak, bukan kita sebagai manusia. Dan yang kelima, nasihat yang akan kita belajar pada pagi hari ini adalah takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Nah, ini pada ayatnya yang selanjutnya. Takutlah akan Tuhan pada ayat yang ke-7 bagian B, dan jauhilah larangannya. Kedua nasihat ini juga bersifat imperatif. Artinya harus dilakukan secara terus-menerus, harus dilakukan secara kontinu dalam kehidupan kita. Tidak hanya stagnan atau berhenti di situ saja, atau kita lakukan pada saat hari itu saja karena hidup kita lagi happy, atau kita memerlukan Tuhan karena hidup kita sedang berduka. Tidak. Sikap yang seharusnya dimiliki oleh manusia melakukan takut akan Allah itu setiap saat di dalam kehidupan kita. Ya. Arti takut di sini bukan berarti takut seperti kita melihat setan. Tetapi kata takut yang digunakan pada bagian ini adalah kata kerja yang artinya takut secara hormat kepada Allah. Ketika ada rasa takut, maka manusia pasti akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Dan berhati-hati tentunya dalam segala hal. Nah, makanya penting sekali kita takut akan Tuhan. Kelima nasihat tadi sudah saya paparkan dari kitab Amsal. Kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama tadi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yang ketiga, akuilah Dia di dalam segala lakumu. Yang keempat, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Dan yang kelima, yang terakhir, takutlah akan Tuhan dan jauhilah yang jahat. Semua perintah ini bersifat imperatif, artinya harus dilakukan secara terus-menerus, tidak setengah-tengah, tidak pada saat suka saja, tetapi dalam keadaan apapun kondisi, entah kita sehat, kita sakit, kita punya masalah, apapun kondisi kita, mari Bapak Ibu, kita lakukan kelima nasihat ini. Bapak Ibu, jemaat GSK yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa dampak dari melakukan nasihat ini adalah Allah yang akan meluruskan jalan kita, menyembuhkan tubuh dan menyegarkan tulang kita yang letih lesu. Artinya, semua nasihat itu berdampak positif bagi kehidupan saya dan Bapak Ibu. Coba bayangkan, mana bisa orang hidup sehat jika pikirannya dipenuhi oleh hal-hal yang jahat dalam dirinya. Hanya ada rasa iri, hanya ada rasa benci, mencuri, membunuh, korupsi. Kemudian kita berpikir hal-hal yang ingin menjatuhkan, berkompromi kepada hal-hal yang tidak baik. Hal itulah yang akan merusak hidup orang tersebut. Cepat atau lambat akan menerima akibat daripada Tuhan. Coba pikirkan Bapak Ibu, mana ada orang yang bersuka cita jika hanya seperti yang dia inginkan. Jika ia sombong, ia mengandalkan diri sendiri, mengandalkan manusia, dia tidak akan bersuka cita. Karena ketika orang itu yang dia andalkan itu membuat dia kecewa, maka otomatis dia akan kecewa. Sukacitanya hilang.
kemudian akan menganggap orang lain tidak baik, menganggap orang lain ini, seperti itu, maka jatuhlah kita di dalam dosa. Coba bayangkan Bapak Ibu, mana ada orang tenang jika ia tidak takut kepada Tuhan. Pasti kerjaannya hanya mencuri, melakukan hal-hal yang menjijikkan di hadapan Allah, menggosip dan merasa tidak bersalah, sombong. Dengan hal ini, karena tidak takut kepada Allah, ya, merasa diri sendiri bijak, merasa diri sendiri mampu, merasa diri sendiri benar, merasa diri sendiri lebih berguna, istimewa, dan sebagainya. Semua hal ini tidak akan menyehatkan kehidupan kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, janganlah letakkan kepercayaan dan harapan kita kepada oknum di luar Allah, atau kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain atau sesama kita. Tetapi letakkanlah kepercayaan dan harapan kita hanya kepada Allah saja, hanya kepada Allah satu-satunya, bukan salah satu. Karena apa, Bapak Ibu? Allah yang selalu setia dalam suka dan duka dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Allah lah yang memahami masa depan kita, dan Allah lah yang akan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita saat ini dan nanti pada saat kita kembali pulang ke surga. Allah yang tidak akan meninggalkan kita di dalam keadaan apapun. Manusia boleh mengecewakan, meninggalkan kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Walaupun kita di dalam keadaan tersulit sekalipun, ingatlah Allah itu ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah meragukan akan kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang sudah mendengar, melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ingat bahwa percaya dan berharap hanya kepada Allah. Selamat menikmati percaya dan berharap kita kepada Allah dari saat ini sampai nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan ke surga bersama Dia, hidup yang kekal dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan sudah memberikan kami kesempatan belajar akan nasihat isi hati Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengarkan ini tidak hanya kami dengar berlalu begitu saja, tetapi kami mau belajar sungguh-sungguh melakukannya dari hal-hal yang kecil mungkin dalam kehidupan kami, terutama dalam keluarga kami, kemudian sesama kami, di mana kami tinggal, di mana kami kerja, dimanapun kami berada. Kiranya hidup kami boleh menjadi berkat. Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus. Kiranya Engkau Tuhan sembuhkan, pulihkan kepada jemaat kami yang sakit Engkau pulihkan. Berikan semangat kepada mereka untuk terus mengandalkan Tuhan. Biarlah iman kami tidak kerdil Tuhan oleh karena sakit penyakit, oleh karena permasalahan, oleh karena tantangan kehidupan yang sedang menghimpit, yang sedang kami alami, yang sedang kami rasakan saat ini. Bila di antara kami ada yang sakit hati, kecewa dengan sesama kami, ampunilah kami, pulihkanlah kami, supaya kami mampu mengampuni, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kami. Dan biarlah Tuhan hubungan kami kembali Engkau perbaharui melalui kasih Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Apabila di antara jemaat kami ada yang bergumul Tuhan akan pekerjaan, dan juga bergumul akan pasangan hidup, bergumul akan momongan, Tuhan Engkau melihat belas kasihan-Mu kepada mereka. Kiranya Engkau berikan yang terbaik sesuai dengan iman percaya mereka kepada Tuhan. Bila Engkau memperhitungkan apa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan, yaitu doa mereka, harapan mereka hanya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan selalu memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan kepada anak-anak kami, dimanapun mereka berada, apapun kondisi mereka saat ini. Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, masa lansia, masa-masa indah. Biarlah hidup mereka tetap menjadi contoh yang baik bagi kami kaum muda ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Situasi kondisi yang saat ini masih Tuhan menggantung hidup kami, membuat kami sangat terbatas untuk berjumpa. Kami akan tetap bersyukur karena kami percaya Tuhan ada Engkau di dalam kehidupan kami dan semua akan indah pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kami serahkan sepenuhnya doa ini
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin.